Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Agus Tamimi, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional lingkup Pemkab Banjar di Aula Ki Haji Kashpul Anwar, Martapura. Adapun pejabat fungsional yang dilantik diantaranya pengawas SMP, pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan SMP, Kepala Satuan Pendidikan SD, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan Non-Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar, dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka menggerakkan roda pembangunan di semua lini, terutama di bidang pendidikan, dan juga menciptakan para pejabat fungsional yang berkompeten. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Kiai Haji Kashpul Anwar, Martapura. Bupati Banjar juga menyampaikan selamat kepada pejabat fungsional yang dilantik, seperti pengawas sekolah menengah pertama, pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non-Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar, dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kepada Kepala Satuan Pendidikan SD sebanyak 173 orang, Kepala Satuan Pendidikan SMP sebanyak 13 orang, Kepala Satuan Pendidikan TK sebanyak 2 orang, Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 orang, sekaligus juga dari dilantik jabatan fungsional pengawas sekolah sebanyak 5 orang, dan Bali saya yakini dan percaya saudara-saudara mampu menjalankan tugas dengan amanah dan sebaik-baiknya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, perwakilan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, dan Sekretaris Nana Andriatna. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema revitalisasi solidaritas membangun forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Banjar berkualitas. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik kepengurusan forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Banjar periode 2022-2024 di Aula Barakat kantor Bupati Banjar. Bupati berharap pemimpin yang terpilih dapat menjalankan roda organisasi ke arah yang lebih baik, selaras dengan visi dan misi membangun Kabupaten Banjar, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dengan mengusung tema revitalisasi solidaritas membangun forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Banjar berkualitas, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik kepengurusan forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Banjar periode 2022-2024 di Aula Barakat kantor Bupati Banjar. Bupati Banjar mengucapkan selamat dan bangga serta mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru tersebut. Diharapkan pemimpin yang terpilih dapat menjalankan roda organisasi ke arah yang lebih baik, selaras dengan visi misi pembangunan Kabupaten Banjar, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Selain itu dapat menjadikan FKMKB sebagai tempat pengembangan jiwa intelektual, sosialitas, komunikatif, dan sinergitas bagi mahasiswa Kabupaten Banjar. Sementara itu, Ahmad Hairullah, Ketua FKMKB yang baru dilantik, berharap kepada semua pengurus untuk dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banjar. Menyikapi uraian dari Bupati Banjar tadi, sebenarnya itu menjadikan motivasi untuk kami, walaupun sebenarnya ada rencana atau planning untuk kedepannya, yang mana nantinya FKMKB itu benar-benar bersinergi untuk Kabupaten Banjar, dan bentuk kemandirian dari Kabupaten Banjar untuk menunjukkan bahwa hal tersebut memang harus dilakukan adalah yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara universal
terkhusus untuk Kabupaten Banjar. Nah untuk terobosan yang pertama itu ada regeneration. Kan biasanya kalau FMKB itu cuma mengadakan pendaftaran untuk orang-orang yang ingin berkecimpung di FMKB. Nah, tapi untuk kepengurusan ini diusahakan akan mengadakan regeneration, yakni pendaftaran berupa pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, yang walaupun kemarin itu sudah dilakukan juga, tapi dilakukannya cuma 1 kali dalam 1 periode. Sedangkan kita ketahui bahwa setiap mahasiswa itu kan setiap tahunnya ada yang baru lagi gitu. Jadi akan dilakukan secara 2 kali. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, pembina dan penasehat FKMKB Kabupaten Banjar, Ketua Demisioner FKMKB Kabupaten Banjar periode 2020-2022 Muhammad Arsyad. Selain itu, Ketua dan pengurus FKMKB Kabupaten Banjar yang baru dilantik, dan para organisasi kepemudaan se-Kabupaten Banjar. Khairin Rif'ah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Banjar, melepas kontingen Jambore Nasional 11 Jakarta tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar. Saidi Mansur mengatakan Jambore Nasional merupakan kesempatan emas yang dinantikan para anggota pramuka penggalang di seluruh Indonesia. Bupati meminta untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dan mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan penuh semangat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas secara resmi kontingen Jambore Nasional 11 Jakarta tahun 2022 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar dan Gerakan Pembagian 10 juta bendera merah putih di halaman kantor Bupati Banjar Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Banjar mengatakan, Jambore Nasional Pramuka Penggalang merupakan kesempatan emas yang dinanti-nantikan para anggota pramuka penggalang di seluruh Indonesia agar bisa menjadi peserta dalam perkemahan besar 5 tahunan. Beliau menambahkan, pemerintah Kabupaten Banjar mendukung hadirnya gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia. Penggalang merupakan kesempatan emas yang dinanti-nantikan para anggota pramuka penggalang di seluruh Indonesia agar mereka bisa menjadi peserta dalam perkemahan besar 5 tahunan tersebut. Tentunya adik-adik pramuka penggalang kontingen Kuartir Banjar harus bersyukur karena kesempatan emas ini sudah ada di tangan kalian. Tidak semua teman-teman kalian yang bisa mencapai keberhasilan ini. Kesempatan ini ikuti seluruh kegiatan perkemahan Jambore Nasional dengan baik dan penuh semangat. Bawa nama harum Kabupaten Banjar dengan menjaga sikap dan perilaku yang baik. Ceritakan tentang kepariwisataan yang ada di tempat kita, kearifan lokal yang ada di tempat kita. Bagaimana nantinya akan menjadi pengalaman yang berkesan yang tidak bisa diulang kembali oleh adik-adik peserta Jambore Nasional 2022 di kemudian hari. Sementara itu, Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar, Hajah Nur Gita Tias mengatakan, Jambore Nasional merupakan kegiatan perkemahan besar 5 tahunan bagi pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun sebagai wahana untuk merajut persaudaraan dan persahabatan dalam nuansa kegembiraan. Beliau menambahkan, dikarenakan masa masih transisi pandemi COVID-19, maka peserta hanya dibatasi sebanyak 16 orang, terdiri dari regu putra 8 orang dan regu putri 8 orang, didampingi oleh pembina pendamping 2 orang dari andalan urusan penggalang putra dan putri Kuarcap Banjar. Kegiatan Jambore Nasional 11 dilaksanakan di Bumi Perkemahan Gerakan Wisata Cibubur, Jakarta dari tanggal 14 sampai 21 Agustus 2022. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan bendera kontingen Kabupaten Banjar oleh Ketua Mabicap Pramuka Banjar Haji Saidi Mansur kepada Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Banjar Hajah Nur Gita Tias, kemudian diserahkan kepada pimpinan kontingen Gerakan Pramuka Cabang Banjar Khairullah. Selanjutnya penyerahan uang saku kepada perwakilan kontingen serta penyerahan bendera merah putih kepada Ketua HIPNI Kabupaten Banjar, Ketua KNPI Kabupaten Banjar, Ketua PMI Kabupaten Banjar, Ketua PMII Kabupaten Banjar,
Ketua GP Ansor Kabupaten Banjar, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kuartir Ranting Martapura, Kuartir Ranting Karangintan, Kuartir Ranting Martapura Timur, dan Kuartir Ranting Sambung Makmur oleh Ketua Mabicap Pramuka Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Wakil Bupati Banjar yang juga menjabat Wakil Mabicap, Ketua Kuarcap Banjar Hajah Nur Gita Tias, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar. Rijal Rifah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, didampingi Kepala DKSP Kabupaten Banjar Aidil Basit, menerima audiensi Camat Mataraman beserta pembakal Kecamatan Mataraman di Comment Center Manis. Audiensi digelar terkait rencana launching Smart Kampung di Manis di 15 desa Kecamatan Mataraman, serta menyampaikan aspirasi para pembakal tentang permasalahan di desa yang perlu diperbaikan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah didampingi Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menerima audiensi Camat Matraman Agus Hidayat beserta pembakal sekecamatan Matraman di Comment Center Manis Martapura. Audiensi digelar terkait rencana launching Smart Kampung Manis di 15 desa di Kecamatan Mataraman, serta penyampaian aspirasi para pembakal tentang permasalahan-permasalahan di desa yang perlu perbaikan secepatnya. Camat Mataraman Agus Hidayat mengatakan, pertemuan ini digelar untuk menyampaikan aspirasi pembakal yang siap mendukung penuh visi misi Bupati Banjar dalam program Smart Kampung Manis. Jadi kami diagendakan oleh Pak Bupati untuk melakukan audiensi dengan Pak Bupati beserta pembakalan. Sebetulnya saya tuh sekadar mengantarkan saja yang mau audiensi teman-teman dari pembakal. Mereka pada intinya adalah pengen bersilaturahmi yang pertama, kemudian menyampaikan dukungan mereka, dukungan desa terhadap visi misi Pak Bupati yang sudah dilaksanakan, yaitu Kabupaten Banjar Manis Maju Mandiri Agamis. Salah satunya adalah dengan komitmen desa-desa kami pada tahun ini melaksanakan digitalisasi desa. Nah, salah satunya dengan mengaplikasikan program Kampung Smart Manis. Ini sudah oleh Dinas Kominfo sudah dilaksanakan instalasi seluruhnya ke 15 desa sudah dilaksanakan. Tinggal kesini tadi pengen minta persetujuan beliau untuk peresmian. Nah, tadi dengan Pak Asisten akan dikonsultasikan dengan panitia, rencana mau diresmikan pada saat hari jadi. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menyambut positif tentang keinginan desa-desa di Kecamatan Mataraman untuk bisa maju dan berkembang. Ikhwansyah berjanji akan menyampaikan segala aspirasi kepada Bupati Banjar dan berharap dalam waktu dekat bisa difasilitasi DKISP Kabupaten Banjar untuk melaunching Smart Kampung Manis di 15 desa di Kecamatan Mataraman. Ini kami di tahun ini diamanahkan kembali menjadi Ketua Pelaksana Hari Jadi Kabupaten Banjar dan RI. Melalui kesempatan ini disampaikan Pak Jamat, tadi Pak Bupati juga menyampaikan tolong kecamatan dan desa semuanya sudah memasang bendera merah putih. Jadi kita lihat beberapa evaluasi masih ada lagi beberapa desa dan kecamatan yang belum maksimal menempatkan bendera merah putih, bendera kita. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebagai pengantar dari ulun, silakan kita diskusi apa-apa yang perlu disampaikan dan insya Allah nanti akan kita kampung dan kembali akan kita diskusikan kalau memang perlu nanti kita jadwal kembali bagian-bagian ketemu dengan Bapak Bupati Banjar. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, 27 pelajar terpilih dari berbagai sekolah menengah atas di Kabupaten Banjar ikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat Paskibraka yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Kegiatan ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi para peserta agar nantinya siap menjalankan tugas mulia sebagai pengibar sang saka merah putih pada peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia.
27 pelajar terpilih dari berbagai sekolah menengah atas di Kabupaten Banjar mengikuti pendidikan dan pelatihan Paskibraka yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Diklat Paskibraka Kabupaten Banjar tahun 2022 ini dibuka Bupati Banjar yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Rahmat Dhani di Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Rahmat Dhani mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, beliau menyampaikan selamat datang dan selamat menjalani kegiatan. Semoga menghasilkan anggota Paskibraka yang mempunyai loyalitas tinggi untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Selain itu, beliau juga berpesan kepada panitia agar betul-betul melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Kepada para peserta yang telah lolos sampai dengan tahap ini, semoga sukses dan menghasilkan anggota Paskibraka Kabupaten Banjar yang mempunyai loyalitas tinggi untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Saya yakin kalian telah berjuang dan ingin untuk melewati berbagai tahapan proses agar bisa lulus seleksi sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Banjar tahun 2022. Karena itu, kalian akan bersyukur dengan kesempatan yang telah kalian miliki. Dan sebagai 27 orang putra putri terbaik Kabupaten Banjar. Proses penyematan tanda peserta dilakukan secara simbolis kepada dua peserta. Perwakilan bertanda dimulainya diklat dari 3 sampai 16 Agustus mendatang dengan instruktur anggota dari Polres dan Kodim 106 Martapura. Umar Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan TPPKK menggelar pemilihan Duta Baca tahun 2022 di Gedung Dekranasda. Tujuan digelarnya pemilihan Duta Baca tidak hanya untuk mempromosikan perpustakaan daerah, tetapi juga menarik minat masyarakat untuk gemar membaca. Selain itu juga dapat melahirkan Duta Baca menjadi motivator, influencer, dan bergerak hati masyarakat agar aktivitas membaca sebagai budaya dalam keseharian. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar pemilihan Duta Baca tahun 2022 di Gedung Dekranasda. Acara diawali dengan pembacaan puisi oleh Hajah Nur Aida, dilanjutkan dengan pertunjukan pantomim oleh Isma Maulidah, siswi SMP Negeri 1 Martapura. Bupati Banjar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menyampaikan tujuan dilaksanakannya pemilihan Duta Baca tidak hanya untuk mempromosikan perpustakaan daerah, tetapi juga menarik minat masyarakat untuk gemar membaca. Hari ini belum mewakili Bapakka Banjar untuk melaksanakan kegiatan Duta Baca tahun 2022 di Gedung Dekranasda. Jadi strateginya untuk promosi ya Pak? Jadi salah satu apa yang disampaikan tadi pada kesempatan yang dapat menyampaikan sambutan Bapak Bupati untuk promosi. Kemudian yang kedua, kita berharap dengan Duta Baca ini, calon penerus bangsa ini bisa membangun Kabupaten Banjar, membangun Kalimantan, dan membangun Indonesia mungkin ke depan tantangannya jauh lebih berat. Dengan peningkatan membangun Kabupaten Banjar. Ya, ini kan tadi kita bicara literasi, bagaimana kita bisa mengangkat anak-anak kita ini sebagai Duta Baca, berarti anak-anak ini yang berikan motivasi kepada anak-anak yang lain. Setiap hari itu membaca itu suatu kebutuhan dan suatu kebutuhan. Sementara itu, dalam keterangannya, Kabid Perpustakaan Dispersip Banjar, Hajah Nur Aida mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat melahirkan Duta Baca yang menjadi motivator, influencer, dan penggerak hati masyarakat agar aktivitas membaca sebagai budaya dalam keseharian. Untuk pesertanya ini dari Nanang sebanyak 5 orang yang untuk saat ini, tapi yang hadir kayaknya 4 orang, satunya sakit. Kenapa? Apa
saja Bu yang menjadikan penilaian Bu supaya bisa kita mencari? Yang jelas itu sebagai public figure dan bisa mempromosikan perpustakaan dan mempromosikan bagaimana meningkatkan minat baca bagi pemuda dan masyarakat di Kabupaten Banjar. Tahun ini ya di Benar, baru tahun ini. pertama ini jadi perdana kami. Perdana ini Ya, perdana betul. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih mewah lagi dan lebih lebih tahu lagi masyarakat kita bahwa di Kabupaten Banjar ada pemilihan duta baca. Berarti ini nanti akan berlanjut. Betul sekali dan sudah diprogramkan. Gimana Ini ini? merupakan kerjasama dengan PKK. tim penggerak PKK. Hari ini Banjar. hari ini jangan diadakan atau berapa? Hari ini saja karena kita menyaksikan dengan budget Anda. Ini apa juga? Dewan jurinya itu ada Bu Dr. Erni dari PKK Kabupaten Banjar, kemudian ada Pak Dr. Herula Ansari dan juga ada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Wildan. Adapun peserta berasal dari mahasiswa dan siswa SMA sederajat yang tergabung dalam Nananggaluh untuk dipilih sebagai perwakilan Duta Baca tahun 2022. Lydia Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.